Ternyata ya bisa spill berapa besaran biaya yang dikeluarkan untuk berangkat nih dari ngurus dokumen, kemudian sampai bisa berangkat dan bekerja di Viking itu berapa? Hai Bright, welcome to another session of Mochan Podcast. Masih bersama saya Miss Hati di sini. Well, hari ini kita akan membahas salah satu program keren yang ada di Monak Bali, yaitu program Bright Career. Nah, mungkin para Brighters mungkin bertanya-tanya apa sih itu program Bright Career? Nah, jadi program Bright Career itu merupakan program yang menjembatani para alumni dan juga masyarakat umum untuk bekerja ke luar negeri, baik itu ke kapal pesiar maupun ke darat. Nah, dalam program Bright Career sendiri, Kampus Monak Bali Candidase sudah berhasil menyalurkan alumni-alumninya untuk bekerja keluar. Salah satunya ada Prenata yang hari ini meluangkan waktunya untuk hadir menjadi salah satu bintang tamu di podcast kita. Oke, Prenata, mungkin bisa dikenalkan dulu dirinya, statusnya apa, terus saat ini bekerja di mana? Oke, perkenalan diri ya. Jadi nama lengkap Ibu Gede Prenata, umur masih 22 tahun. Masih 22 masih tahun. Jalan. Ya, masih 22 Statusnya tahun. gimana? Status apa nih? Status gininya, percintaannya. Oh, percintaan. Teken duda atau gimana? Oke, berarti kalau untuk status belum menikah. Belum menikah. Tapi sudah punya calon. Tapi sudah. Iya. Oke. Patah hati nasional kayaknya. Nggak bercanda. Oke, terus gimana? Sekarang bekerja di mana? Sekarang sih bekerjanya di kapal, baru pulang. Udah 1 bulan vacation. Next di tanggal 20 join lagi. Tanggal 20 Juni. 20 Juni. Berangkat lagi. Iya, berangkat lagi. Oke, kalau boleh tahu nih, kapal apa? Kapalnya sih kapal tanker. Tanker. Bukan. Oke. Baru kaget ya. Tanker. Salah undang tamu kayaknya. Oke. Jadi kapal sempiar ya. Kapal pesiar ya, kapal pesiar. Jadi kapal pesiar di sana di bagian bar. Bagian bar. Oke. Nah, mungkin bisa dijelaskan lebih detail lagi bagian bar bagian apa nih posisinya? Oke, untuk di bagian barnya, untuk di kapal saya naiknya sih bar utility atau barback biasanya dipanggil. Barback. Ya. Kemudian barback untuk pekerjaan di sana sih as a runner of a bartender, kayak asisten bartender gitu. Asisten bartender. Oke, jadi responsibility-nya apa aja nih sebagai asisten bartender? Oke, untuk pekerjaan dasar sih seperti biasa kita belajar prepare, kita behind the bar juga bersama bartendernya. Biasanya sih bartender membuat minuman, kita ada di belakangnya, apa segala macam yang dibutuhkan sama bartender, seperti ice cube, garnish, segala macam gelas, itu kita yang taking care. Oke. Ya. Nah, untuk range salary-nya sendiri sebagai seorang asisten bartender itu berapa? Oke, untuk gaji ya? Iya. Untuk gaji ya 1 bulan untuk beli ini bisa. Oke, beli. Oh, ada pun gini ya. Iya. Oh, wow. Oke. Gitu ya. Oke, mungkin bisa di-spill mungkin karena para Brighters, kemudian alumni-alumni yang lain biar semangat nih, mereka biar tahu oh segini loh besaran salary yang bisa didapatkan. Untuk rentangan gaji sih sebenarnya kalau gaji dari pokoknya mungkin 10 sampai 15 dapat. 10 sampai 15. Di luar dapat tipping dari tamu. Biasanya sih ada sistem, ada tippingnya, self tipping gitu. Jadi kalau self tipping kita yang handle tamu, kita bagus sama tamu yang asik. Jadi ya kira-kira until 20 ya, itu udah sampai tippingnya berarti. Wow guys, oke, sayang sekali udah taken ya. Oke, nggak bercanda. Oke, nah untuk kontraknya sendiri, berapa lama kontraknya nih Mr. Pranata? Untuk kontrak di kapal saya di Viking itu cuma 6 bulan. 6 bulan. 6 bulan kontrak, kemudian nanti vacationnya itu yang nggak menentu, bisa mungkin 1 bulan, bisa 2 bulan, bahkan bisa mungkin nggak sampai sebulan. Oke, nah sekarang berarti dapat vacationnya berapa lama? Sekarang cuma dapat vacation cuma 1 bulan
5 hari kalau nggak salah. 1 bulan 5 hari. Iya. Dan tanggal 20 udah 20 udah cabs lagi ya. gas lagi ya. Oke. Nah, ada juga nih saya dengar kabar burung katanya Miss Prenata ini dipromosikan ya. Oh ya, kemarin ya dapat. Jadi mungkin bisa dijelaskan ya. Oke, jadi kan saya mulainya dari Bar Utility. Jadi saya kerja di sana, naik Bar Utility hampir 2 bulan. Kalau nggak salah 2 bulan di sana di Bar Utility. Jadi ada bartender dan juga bar supervisor di sana yang senang ajak kerja di sana. Jadi dilihat kerjanya mungkin kayak gimana, saya juga nggak tahu karena mereka aja yang tahu. Beberapa hari kemudian langsung ada beverage manajernya namanya Mr. Zoran kalau nggak salah dari Serbia. Dia manggil saya disuruh ke office. Dia bilang dia mau nempatin saya di posisi yang lebih tinggi, yaitu di RDA. Kalau di Viking RDA itu resort deck attendant, yang mana RDA itu lebih taking care ke minibar sama di kayak bar waiter di oven deck gitu, kayak di pool bar kayak gitu. Ya, jadi nggak lagi jadi barback gitu. Nah, di 2 bulan itu kemudian dikasih kesempatan untuk belajar dulu dan langsung dipromosi. Next kontrak saya udah di RDA. Oke, berarti dalam masa 2 bulan pertama bekerja di Viking, Nata sudah dipromosikan dari asisten bartender menjadi RDA, Resort Deck Attendant. Oke, wow. Nah, mungkin untuk salary-nya juga mungkin bisa di-spill setelah dipromosikan. Oke, untuk RDA sih sebenarnya nggak terlalu jauh banget sih, beda lagi dikit. Cuman yang bagusnya tuh RDA itu dia udah punya e-port sendiri, dia udah punya their own job gitu loh. Maksudnya nggak lagi nunggu perintah dari seorang, masih sih tetap dalam lingkungan supervisor atau bartender, cuman dia udah kayak dia harus bisa belajar mengontrol dan tahu dengan kerjanya dia sendiri. Jadi bisa memanage pekerjaannya sendiri. Ya. Oke. Nah, Nata nih Miss Hardy sampai grogi loh dan sampai lupa nanya ini. Nata dulu lulusan tahun berapa dan jurusannya apa? Oh iya. Oke, untuk di Monak, saya di Monak Candidase mengambil jurusan Tata Hidangan. Tata Hidangan, dapatnya kelas Tata Hidangan 2. Mulainya tahun 2017. Ya, angkatan 2017 pada saat itu. Kemudian Tata Hidangan saya belajar di sini. Sebenarnya sih cita-cita saya sih dulu awalnya karena melihat saudara saya yang kerja di kapal pesiar jadi waiter gitu loh, jadi waiter di kapal pesiar, jadi pengen kayak gitu. Nggak ada kebayang sama sekali untuk terjun di bar. Gitu. Nah, pada waktu itu rasa saya tahu di kampus, saya masuk ke bar, saya lihat instruktur bar, keren sekali gitu, bar minuman kan kayak seker, terus kayak ada action, ada juggling botolnya. Saya lihat, kayaknya bagus nih kerjaannya gitu. Kok keren ya gitu, kok passion kayaknya gitu. Akhirnya saya coba untuk belajar di bar. Saya waktu itu mendekat ke bar, akhirnya tertarik di bar gitu. Nah, kebetulan pada saat training juga waktu program di Monak itu trainingnya saya dapat di salah satu 5-star beachfront luxury hotel di Nusa Dua, yang dimana hotelnya itu benar-benar 5-star plus. Jadi namanya Ayodhya Resort Bali. Jadi di sana saya ditempatkan training. Pada waktu itu saya bersaing sama kampus-kampus lain dari seluruh Monak itu ada 10 kandidat. Tapi total dari seluruh kampus yang ada di Bali itu melamar sekitar 30 sampai 40-an orang. Cuman yang di Ayodhya itu cuma menerima kandidat 10 orang. 10 orang. Kemudian 4 orang yang lolos itu dari Monak. 4 orang. Dan Monak Candidase semuanya. Monak Candidase semuanya. Oke, tepuk tangan guys. Oke, Monak Candidase Pride ya. Oke. Berarti Nata di sana diterima di posisi pada waktu di restoran masih di Tata Hidangan, karena kan ngambil jurusan Tata Hidangan, dia di Tata Hidangan di sana. Jadi 4 orang dari ini pun dia jurusan Tata Hidangan. Iya. Waktu itu di Ayodhya Tata Hidangan 4 orang dari kita dari Monak Candidase. Nah, singkat cerita
Saya training di sana selama 6 bulan. Kalau di sana tuh trainingnya ada kan 6 bulan, ada dibagi 2 bulan, ada sistem rotasi. Jadi 2 bulan pertama untuk saya sendiri, saya dapat di bagian buffet attendant. Ya, buffet, breakfast. Jadi saya belajar di sana gimana caranya taking care breakfast, buffet dan segala macam. Kemudian di 2 bulan kedua, saya di bar waiter di Beach Club. Jadi kita diajarkan di sana gimana cara kita kerja sebagai waiter atau bar server di Beach Club. Kemudian yang terakhir 2 bulan terakhirlah di bar, gitu. Di 2 bulan terakhir di bar. Dan kemudian singkat cerita juga, setelah mau berakhir training, ada kayak pemilihan best training ya. Best training. Jadi best training kita bersaing not only in FB department, jadi kita sama accounting, front office, bahkan yang D3, S1 mungkin yang on the job training di Ayodhya, termasuk dari FO, accounting, sales dan segala macam. Kita bersaing juga. Kebetulan dari FB, dari tim FB department yang mereka tuh memilihnya saya untuk mewakili kandidat dari FB untuk diadukan di apa namanya best trainingnya di all department. Jadi Nata mewakili FB ya. Kemudian saya ikut, saya disuruh belajar seperti ini, saya belajar. Pada waktu itu saya benar-benar pada saat waktu interview berlangsung pemilihan best training itu benar-benar kayak mau disidang. Kayak gimana tuh? Jadi kita kayak ini dah duduk sendiri di depan, 4 orang direktur di depan duduk silih berganti ngasih pertanyaan. Jadi waktu itu saya ingat ada Director of Human Resources, Director of Engineer, Director of Sales, sama Director of Food and Beverage Service juga kayaknya. Ya. Okay. Jadi mereka salah satu itu bergilir ngasih kita pertanyaan kayak gimana visi dan misi kamu atau apa namanya, kalau kamu kerja diterima di sini kelak mau jadi seperti apa, kayak gimana motivasinya. Jadi waktu itu dan awalnya sih saya takut karena saingan saya itu sekolah-sekolah yang udah emang benar-benar kampus yang benar-benar udah terkenal gitu loh, high class. Tapi ya udah amat deh gitu. Apa salahnya kita mau coba kan? Nggak perlu takut, kita coba aja walaupun kita percaya dengan kampus kita harus gitu. Jadi saya berprinsip kita nggak mau ketinggalan dong gitu kan, kita lawan aja. Terus kemudian akhirnya lomba, tes tulis juga ada. Habis tes tulis saya interview dan langsung kali saya dapat best trainingnya di sana di juara pertama. Oke, tepuk tangan lagi sekali. Nah, setelah menyabet gelar best training, itu kelanjutannya gimana? Apa Jadi habis best training. Awalnya sih ketika saya dengar informasi dari manajer dulu dari di awal, dia nggak nyari kandidat daily worker ataupun apa di bar. Tapi ketika saya dapat best training itu malah ditawarin habis training. Waktu itu saya finish training tanggal 25, tanggal 26 besoknya langsung jadi daily worker di sana. Langsung diangkat daily worker, disuruh cuman 3 bulan sih pada waktu itu. EB direkturnya bilang saya akan kontrak kamu, tapi kamu harus DW dulu 3 bulan sebagai kualifikasi dan sebagai keyakinan kamu untuk kerja di sini. Habis 3 bulan saya akan kontrak kamu jadi staff. Oke, nah setelah 3 bulan itu akhirnya 3 bulan itu dapat promosi kalau nggak salah, tapi karena prosesnya lama juga ya, hampir 6 bulanan langsung jadi staff. Langsung jadi staff bartender dia ya. Nah, kalau boleh tahu berapa lama Nata ini bekerja di Ayodhya Resort? Di Ayodhya saya udah sampai dari training 6 bulan, DW katakanlah 6 bulan juga, terus sama kerja jadi staffnya itu udah 2 tahun. 2 tahun. Dari tahun 2018 sampai 2020 berarti. 2020 ya. Dari sampai pandemi. Waktu pandemi pun saya masih bekerja. Status saya masih bekerja di sana. Masih bekerja. Ya. Oke, kemudian setelah 2 tahun di Ayodhya, Nata kemana? Jadi habis itu karena ini problemnya masalah suaminya pandemi datang, jadi ya udahlah. Suaminya pandemi. Jadinya pada waktu itu hotel close sih. ITDC yang close sebenarnya, ITDC close, jadi hotel juga close. Akhirnya dirumahkan. Berarti dirumahkan ya? Dirumahkan. Nah, begitu dirumahkan, beralih pekerjaan jadi pengacara. Ya. Pengangguran, kurang acara. Banyak acara. Ya. Oke, nah katanya pernah juga
juga jadi instruktur di Mona Bali katanya, Mona Bali Candidasel khususnya. Itu gimana ceritanya bisa banting setir dari orang industri jadi instruktur itu kayak gimana? Jadi singkat cerita juga, begitu saya pandemi karena udah lama nih di rumah nggak ada kerjaan, karena saya merasa alumni Mona, saya ke Mona lagi dong. Saya datang ke Mona Candidasel lagi, saya ngomong sama, kebetulan waktu itu saya ketemu sama Pak Du. Saya bilang sama Pak Du, saya besok, saya bilang, nggak ada bawa Pak langsung bilang nggak punya uang. Waduh, nggak ada bawa pengangguran sekarang. Gimana caranya Pak Du? Tawa dulu mereka ketawa. Ini ketawa gini. Terus dia bilang, kalau saat ini. Gimana ketawanya, Mr. Planeta? Ketawa lah. Nah, gimana ya? Bisa dicoba. Jadi, singkat cerita. Beliau juga bilang seperti ini. Langsung dia bilang seperti ini. Nata, nggak ada pilihan kalau masa-masa sekarang. Kayaknya kalau kerja di Bali susah, harus keluar. Jadi beliau nyuruh harus keluar, harus kerja di kapal. Saya bilang, emang mungkin kan Pak? Kita kerja di Bali aja susah, apalagi kita mau keluar. Terus beliau bilang, mungkin kan lah, kenapa enggak? Kita ada ratu, kita ada agent, kita udah di bawah naungan, kita udah ada jembatan, kenapa enggak? Why not? Akhirnya pada waktu itu sebelum saya berangkat, saya ditawarin dulu, saya pada waktu itu ada kompetisi mixology, ya ada kompetisi mixology yaitu meracik minuman. Pak Putu nawarin untuk join itu dulu, kamu join ini dulu. Ada kompetisi Bupati Cup dari PDI. Pada waktu itu PDI dulu, dari PDI dan juga ada Bupati Cup gitu. Bupati Cup Karangasem. Tahun berapa itu ya? Baru 2020 kan? 2020 ya, 2020 atau 2021, saya lupa ya. Disuruh ikut kompetisi itu dulu karena beliau tahu saya dulu juga sempat ikut mixology di sini, lomba kompetisi mixology pada saat dia Natalis ke-10. Mona, saya dapat championnya juga di sini. Saya dapat runner up melawan bartender mixologis yang dari seluruh, bukan hanya di Karangasem, ada yang dari Ayana, ada dari Rock Bar, dari banyak dari Potato Head, dari seluruh Bali, ya, berkompetisi melawan bartender yang profesional, lawas juga ya. Dan menyabet champion juara satunya. Wow, tepuk tangan lagi sekali guys. Nah kemudian. Nah dari itulah makanya disuruh ikut kompetisi karena beliau Pak Putu juga tahu tentang saya gimana kehidupan saya, dia tahu juga. Hanya disuruh ikut kompetisi yang ini di PDI. Ya saya ikut kompetisi yang di PDI sama di Bupati Cup. Yang di Bupati Cup saya dapat juara satu lagi championnya. Gitu. Saya dapat championnya, saya dapat juara satu di pas acara pulang kota Malapura. Gitu. Tadi itu mewakili Mona ya? Mewakili Mona. Bawa bendera Mona. Di bawah naungan tetap. Habis itu barulah ada lowongan instruktur di kampus gitu, jadi instruktur bar. Saya coba apply sama Pak Du, ada instrukturnya kayaknya boleh nih sambil belajar gitu. Terus dia bilang, oh baik, boleh. Langsung diinterview sama Pak Du, saya hanya di instruktur. Ya, begitu jadi instruktur, lowongan dari Ratu keluar, lowongan ke kapal pesiar ke Viking Ocean Cruise, lowongan buka di bar department itu Argent Limit, jadi benar-benar Argent gitu. Saya ngomong lagi Pak Du, gimana nih Pak Du? Lowongan keluar. Terus Pak Du bilang, coba aja, datang aja ke agent, terus bawa CV segala macam, bawa rekomendasi dari kampus, melalui berat karir, saya datang ke agent. Saya sampai sana ketemu Om Ade juga, Pak Ade juga tahu saya. Beliau juga sempat interview saya beberapa kali di sini dulu, sempat juga mau ngelamar ke Royal, tapi nggak lolos karena usia. Gitu, karena kan harus 21 tahun. Akhirnya kita waktu itu berarti masih di bawah 21. Masih 19 setengah waktu apply. Ya. Akhirnya disuruh nunggu dulu. Habis itu akhirnya ketemu Pak Made, disuruh masuk ke ruangannya. Pak Madenya lucu juga waktu itu. Dia bilang seperti ini ke saya. Kamu bukannya ternyata yang baru habis menang dari kompetisi gitu, dia bilang. Yang waktu Mona. Ya saya sendiri Pak. Terus beliau, ngapain kamu kesini? Dia bilang gitu. Mau ngelamar ke kapal Pak. Kapal apa? Viking Pak. Di bagian apa? Di bar. Oke. Terus beliau bilang seperti ini. Tapi kamu mau berawal berkarir dari posisi paling bawah, dari bar utility gitu, dia bilang. Mau Pak, asal biar berangkat aja dulu gitu. Saya belajar di sana, saya bilang seperti itu. Tapi saya nggak enak sama kamu, saya tahu kamu gitu, dia bilang kamu. Dan pada itu
nggak apa-apa Pak, saya interview aja dulu, kalau lolos is okay, kalau nggak apa-apa. Enggak, Pak Made nggak interview kamu, nanti Pak kamu yang interview Pak Made. Dia bilang seperti itu waktu itu. Boleh juga itu. Beliau bilang seperti itu, beliau nggak mau interview. Kalau boleh tahu ini Pak Made siapa ya? Pak Made Sornaya. Oh, Pak Made ya, Sornaya. dari operation manager dari PT Ratu. Oh, oke. Jadi ya udah saya dilulusin, akhirnya saya interview. Saya langsung dibawa ke final interview. Ya, di final interview sama Viking. Di hari itu juga? Bukan, kalau nggak salah hari. 3 hari setelah. Ya. Okay. Kemudian 3 hari setelah itu final interview, tapi saya sambil juga ngajar di kampus, masih tetap sambil ngajar. Terus saya final interview, akhirnya 1 minggu setelah final interview dari yang lamar waktu itu juga hampir 25-an orang yang lolos, yang diterima Viking hanya 3 orang. 3 orang? Iya, 3 itu orang. Dari banyak banget kandidat dari kampus lain, mungkin bahkan ada yang saya sempat ajak bicara itu beliau udah sempat kerja di kapal, tapi beliau ditolak sama Viking. Yang justru Mas Tungkara juga puji Tuhan saya bisa lolos gitu. Dari situlah saya juga berpikir, nyari posisi yang lower aja udah susah, apalagi kita nyari posisi yang lebih tinggi kan. Jadi memang benar, sebenarnya kalau bekerja di kapal saran saya sih kalian harus mulai dari from zero to hero gitu. Kalau kalian udah benar-benar pintar, benar-benar bisa kerja, pastilah nggak mungkin lah orang masa udah bisa kerja yang lebih bagus nggak mungkin lah ditempatkan di posisi yang di bawah terus menerus. Oke, berarti itu bersakit-sakit dahulu ya, baru nanti bersenang-senang kemudian. Kalau kita mulai dari bawah juga kita bakalan tahu gimana rasanya kita bekerja di posisi yang di bawah. And then after in the end kita bakalan dapat posisi, kita tahu kita nggak mengasih pekerjaan yang berat kepada orang yang di bawah kita, karena kita have been there. I have been there. Kita pernah di posisi itu. Bila perlu, sama kayak saya di hotel dulu, saya pernah training. Saya pernah di posisi training. Pada saat saya staff, saya ada training. Saya nggak nyiarin pekerjaan begitu aja untuk training, nggak nyuruh, ambil ini ambil itu, nggak. Kayak bosi-bosi itu nggak saya, karena kita udah pernah merasakan ada di posisi itu, jadi kita bisa memanusiakan manusia jadinya ya. Oke, nah kalau boleh tahu nih Nata, berapa lama waktu yang diperlukan dari awal Nata meng-apply ke Viking sampai akhirnya bisa berangkat, itu berapa bulan? Untuk pada waktu itu karena urgent limit, Ratu juga waktu itu mengejar-ngejar saya. Kamu udah dapat dari dibilang lolos itu udah ada schedule. Saya berangkat kalau nggak salah 2 bulannya lagi. 2 bulan? 2 bulannya lagi itu harus sudah join pada waktu itu schedule pertama di Greece, di Yunani. Didapatnya di Viking Sky. Jadi 2 bulan habis itu saya harus sudah lengkap dokumen. Saya nggak ada apa waktu itu. Cuman modal paspor aja. Yang dokumen yang di require sama Viking itu ada banyak, ada BST, CCM, SAT, ada medical sama visa gitu. Jadi waktu itu saya belum ada. Baru cuma punya paspor. Ketar-ketir waktu itu. Makanya saya bilang, waduh kayaknya saya nggak bisa ngajar deh gitu. Saya harus fokus dulu ke sini, nyari ini. Akhirnya saya kerja, sampai malam, sampai bahkan sempat saya punya pengalaman saking capeknya saya tidur di Indomaret Circle K nggak salah, di Lebih, ya di perempatan Lebih. Karena saking capeknya saya tidur di sana. Terus dari situlah saya juga, inilah perjuangan gitu loh. Kita tahu kita berawal dari nol tanpa apa-apapun. Kita cuma memodal ilmu, bermodalkan niat. Jadi sama ketulusan juga, sama nasib juga dari Tuhan. Kita jalani akhirnya terkejar 2 bulan. Cuman kendalanya sih pada waktu itu yang terakhir di 2 bulan, di 5 hari atau menjelang berangkat itu saya belum ada jadwal visa. Karena belum punya visa, belum dapat schedule buat visa. Pada waktu itu juga agent juga ketar-ketir gimana caranya ini biar bisa gini berangkat. Akhirnya dipindahkan, di movement lagi, dirotasi, saya diberangkatkan di US. Ya, di US area ke Amerika. Jadi saya nyari visa C1 visa waktu itu. Pada waktu itu juga berangkatnya pun cuma dapat waktu lagi 5 hari lagi dari itu. Ya, dapat tenggang waktu cuma 5 hari lagi. Akhirnya schedule dan Mas Tungkara juga pada waktu itu di embassy di Surabaya kebetulan ada jadwal waktu itu. Jadwal
dibuatkanlah schedule dan diberangkatkan langsung ke Surabaya untuk interview visa Siwandi. Akhirnya in the end nyari visa Siwandi pun juga nggak gampang Miss, gitu. Jadi ada kayak gimana itu? Jadi nyari visa itu kalau US visa kita harus benar-benar kita diinterview beberapa kali, kita ditanya segala macam kerjaan kayak apa, job desk-nya apa, ada surat, harus ada lampiran segala macam juga. Tapi sebentar saya juga dapat waktu itu. Ada temen yang dari Bali juga tapi beda kapal, dia nggak lolos gitu. Dia nggak lolos, nggak ada visa gitu. Kalau boleh tahu nggak lolosnya karena apa? Mungkin karena nggak lengkap dokumennya, atau mungkin pada saat ditanya mungkin nggak yakin gitu. Kurang meyakinkan. Ya. Tapi saya waktu itu setiap hari juga saya lolos, visa pun cepat waktu itu datang. Ketika lolos 2 hari after itu udah dikirim ke Bali. Akhirnya di 3 atau 4 hari kalau nggak salah itu udah di Bali visanya. Udah bisa di Bali, jadi saya dapat visa, akhirnya sesuai schedule berangkat. Pada waktu itu saya berangkat penampahan Galungan kalau nggak salah. Penampahan Galungan ya. Kebetulan penampahan Galungan saya berangkat. Berarti memang mukjizat dari Tuhan ya, sampai bisa secepat itu semua dokumennya selesai. Nah mungkin Nata ya bisa spill berapa besaran biaya yang dikeluarkan untuk berangkat nih dari ngurus dokumen, kemudian sampai bisa berangkat dan bekerja di Viking itu berapa? Jadi untuk di Viking dia kalau Viking sama Disney dari awal sih dari saya tahu kampus. Pada waktu itu juga sempat Pak Sudi, ownernya Pak PT Ratu juga sempat sharing di kampus. Beliau bilang Viking sama Disney itu emang benar-benar luxury cruise, jadi luxury ship. Jadi dia benar-benar taking care sama krunya tuh 100% gitu. Jadi nggak ada perhitungan. Jadi pada waktu itu, makanya impian saya juga memang bekerja di Viking atau nggak Disney. Tapi Tuhannya menaruhnya di Viking, dan Viking pun benefitnya banyak. Jadi ada free wifi, free visa, free medical, sama free tiket. Itu di Viking? Di Viking. Berarti gratis semuanya? Ya, jadi tiket yang paling mahal itu menurut saya adalah tiket. Next aja saya berangkat tanggal 20 ini, tiketnya itu hampir 25.500.000 harga tiketnya dari sini ke US, ke Alaska. Okay. Jadi itu free, ditanggung company. Ditanggung company dari awal, berarti newcomer memang sudah dapat tiket langsung, udah bawa tiket langsung. Jadi bayarnya pakai self dokumen. For example, kayak paspor, gitu kan kita punya paspor kan kayak KTP. Nggak mungkin dong company nanggung buat kita loh gitu. Jadi paspor sama training kayak BST, CCM itu aja yang kita bayar. Jadi saya habis sih kalau nggak salah kira-kira sekitar udah sampai bekal nih, udah sampai beli cover 15 juta. 15 juta udah sampai beli koper sama bekal ya. Wow, murah banget. Oke. Nah, kalau Mister ya, saya mau lihat catatan saya dulu. Oke. Jadi proses yang dilalui dari awal apply sampai bisa bekerja itu kurang lebih selama 2 bulan dan menghabiskan biaya di kisaran 15 juta ya, karena harga tiket dan lain-lainnya itu sudah ditanggung. Ya. Oke. Nah, mungkin bisa diceritakan Mister Pranata waktu di awal sampai dan bekerja di Viking itu ada mengalami shock culture nggak di tempat kerja? Oh iya, untuk new hire udah pasti adalah kayak suasana yang baru gitu loh. Kita sedikit bingung sih karena kan kita nggak pernah. Kalau saya sendiri aja naik pesawat saya nggak pernah, apalagi naik kapal gitu. Jadi saya nggak pernah. First time gitu. Naik pesawat, dari naik pesawat juga saya kayak takut gitu kan. Terus takut gimana gitu? Jadi gimana ya, orang pertama kali kan naik pesawat, kayak ada rasa takut lah. Sedikit baru turun misalnya pas pesawatnya nabrak awan atau gimana agak sedikit ya. Oke. Nata pernah nggak pengen pulang aja nih kayak gitu? Apa tetap gas aja? Nggak pernah sih, karena punya impian waktu itu juga. Oke. Jadi sampai di kapal, jujur bingung. Saya nggak tahu gimana caranya nih, bingung. Akhirnya kalau itu saya dapat ke cabin di kamar kru, jadi bingung juga. Oh kok kayak gini ya, sempit kayak gimana, rasa bingung kan. Tapi seiring berjalannya waktu sih malah nyaman gitu. Kok enak rasanya ya.
dapat jalan-jalan lagi kan, begitu habis dari sana juga ada waktu itu freight-nya ke Meksiko kapalnya, jadi bisa keluar kan, lihat suasana, oh ini lo luar negeri gitu, kok enak ya, kok suka jadinya gitu. Dari sana dah jadinya senang deh kerja di kapal gitu. So far sih kerja di kapal sih memang impian banyak orang gitu. Tapi tidak mudah untuk bekerja. Tapi kalau ada niat, kita berusaha, kita belajar, tidak ada yang tidak mungkin. Nah, berarti proses adaptasinya tuh dari awalnya bingung sampai bisa nyaman tuh kayak gimana sih? Mungkin bisa diceritain proses adaptasi. Awalnya sih kalau menurut saya sendiri, karena saya orangnya apa ya, pengen tahu gitu loh, kayak gimana ya, kayak prinsip saya tuh I love challenge gitu. Jadi saya suka tantangan ya. Seperti tema kita tahun ini, curiosity and creativity. Oke, lanjut Ustaz. Jadi I love challenge. Jadi ya udah saya keluar, saya searching, saya lihat-lihat, saya kayak gimana kapalnya, kayak gimana gininya, saya gimana bisa, saya belajar lagi, terutama di tempat kerja juga saya belajar kayak gimana operationnya. Saya bawa buku selalu yang kecil, buku saku selalu saya bawa, saya catat sedikit senior ngomong saya catat, hanya terbiasa gitu. Berarti untuk work environment-nya sendiri di sana gimana? Untuk seniornya apakah support? Senior kalau di kapal 100% semua pasti support ya. Semua support ya? Semua pasti support taking care. Jadi kalau Viking sendiri dia treat karyawannya tuh kayak a family, Viking family ya. Ada namanya kita di Viking itu kayak Viking family. Jadi semua kru itu termasuk ke dalam Viking family, keluarga gitu, keluarga Viking. Jadi asas family atau ya, keluargaan ya. Benar. Oke. Nah, kalau boleh tahu juga nih jam kerjanya berapa jam kira-kira dalam jam kerja untuk saya itu cuma 10 jam. 10 jam. Ya. Nggak ada istilah, banyak orang-orang yang bilang yang sampai anaknya putus asa biar nggak berangkat, karena kerja di kapal itu sampai 24 jam, nggak ada istilah kayak gitu. Iya. Kayaknya nggak tidur langsung kayak terus gitu ya kerja aja. Mungkin lah, yang namanya juga kerja, kita juga manusia ya, nggak robot kan. Jadi cuma 10 jam sih. Beda cuma 1 jam, dulu saya kerja di hotel 9 jam, sekarang di kapal 10 jam. Ya. Biasanya saya dengar kalau kerja di kapal itu kayak 12 jam, kayak gitu. Ini kayak lumayan yang misalnya kayak benar-benar memanusiakan manusia berarti ya. Oke. Nah, tadi juga Nata dapat bilang kalau kerja di kapal itu nggak gampang. Gitu. Nah, mungkin bisa diceritakan plus minusnya nih kerja di kapal kayak gimana? Oke, untuk ngelamar kerja di kapal pesiar sendiri, kita harus punya pengalaman lah. Punya pengalaman. Ya, harus punya pengalaman. Berapa tahun? At least kalau secara umum sih 1 tahun. 1 tahun. 1 up to 2 years. Jadi 1 sampai 2 tahun pengalaman di posisi itu, di bagian yang mau dilamar gitu. Jadi harus ada yang lengkap. Bukan, kalau pengalaman juga nggak bisa dari sekedar saya sempat kerja di gini bilang ini selama 2 tahun, tapi kita harus ada hitam di atas putih juga. Kita ada sertifikat dan plus other qualification. Misalnya kalau saya sih, kayak saya terjun di dunia mixology, jadi saya pernah ikut beberapa kompetisi, sempat juara juga, jadi itu yang sebagai backup. Oke. Gitu ya. Berarti ikut kompetisi itu juga penting berarti mestinya. Penting. Oke, kemudian kalau untuk plusnya, bagusnya kerja di kapal menurut saya, kita bisa jalan-jalan di luar negeri, uang kita juga udah ya dari awalnya mungkin biasa megang uang cuman ya mungkin 5 sampai 6 juta, sekarang udah at least belasan lah. Udah 2 digit ya belasan. Jadi penghasilan juga udah terpenuhi, mau beli apa juga bisa di luar kan. Terutama sih kalau saya sendiri sih, karena saya senangnya jalan-jalan. Jadi saya senang kayak hunting gitu, jadi apa istilah sekarang ya, healing gitu lah. Healing ya. Gitu lah. Nah, kalau boleh tahu udah kemana aja? Pernah negara yang disinggahi sama Natali kemana aja? Selama 6 bulan banyak sih tempat-tempat, kayak mostly sih di US area. US ya, sempat ke US, jadi sempat ke Costa Rica kayak gitu, Panama, Cozumel, Panama Canal, terus sempat juga ke Kanada waktu ini yang terakhir. Kanada sama Alaska yang terakhir. Alaska. Ya. Udah pernah ketemu cacing besar Alaska? Oh enggak, bercanda ya. Oke. Nah, minusnya apa? Tadi yang manis-manisnya udah, sekarang yang pahitnya kayak gimana? Pahitnya sih simple aja sih. Kita kerja di luar negeri, jauh dari keluarga. Jauh dari pacar.
sedih ya. Jadi itu aja sih apa namanya minusnya. Homesick ya. Jadi, tapi it's okay, cuman 6 bulan ya, nggak terlalu lama kok menurut saya. Saya buktinya aja berangkat satset udah pulang gitu. Nggak kerasa ya 6 bulan ya, jadi satset udah di Bali aja gitu. Udah langsung ada di list Decembercation gitu, udah langsung packing langsung gitu. Udah pulang-pulang udah langsung ada pacar lagi ya, kenapa ya? Waduh. Itu aja sih minusnya. Nah, kebanyakan bagusnya. Kebanyakan hal positifnya ya bekerja di kapal. Kita juga bergaul dengan orang luar, kita bisa dapat pengalaman gimana cara kita ngomong, gimana cara kita beradaptasi di mana ya, di luar. Intinya kita bukan hanya dapat uang semata atau jalan-jalan. Menurut saya kita belajar orang-orang luar itu benar-benar disiplin. Jadi disiplin, on time, segala macam. Beda sama kita ya, Indonesia jam karet, janjian jam 5 baru mandi ternyata gitu ya. Oke. Berarti bekerja ke kapal membuka wawasan mata ya, punya mindset baru seperti itu. Paradigma yang baru. Oke. Nah mungkin lagi motivasi nih untuk para Brighters dan juga alumni-alumni Monarch Bali yang sedang berjuang untuk melamar pekerjaan keluar, apa motivasi untuk mereka? Atau mentality yang perlu dipersiapkan kayak gimana kayak gitu? Silakan. Untuk teman-teman ya, untuk mungkin banyak adik-adik yang baru lolos, mungkin ada yang baru daftar masuk ya, baru daftar kuliah, jadi tetap semangat. Jadi kita bawa intinya kita kalau pengen sesuatu itu kita harus ada mimpi dulu gitu. Jadi sama kayak saya dulu, saya pengen jadi kerja di kapal pesiar jadi waiter, tahu-tahunya jadi di bar gitu. Jadi kita harus ada target dulu. Kalau kita udah ada mimpi, seberapapun besar halangan, seberapapun besar tantangan pasti kita lewati. Seperti yang saya bilang tadi, tidur di tempat ya. Ada yang ngasih receh nggak? jadi ya seperti itu namanya perjuangan gitu. Jadi tetap semangat. Jadi ikuti aja apa yang dibilang sama instruktur, sama kampus, program-program itu jangan pernah dilanggar satupun. Ibaratkan seperti ini, kita mau ke tempat nih yang belum kita tahu, tapi kita pengen banget. Contoh yang simpel, kita mau ke misalnya anggap ke Seminyak nih, pengen nyangset gitu. Kita nggak tahu jalan nih, tapi pengen banget ke sana. Gimana caranya biar nyampe di sana? Kita harus misalnya kita buka Google Map. Setelah kita buka Google Map, kita harus benar-benar ikuti mapnya. Coba kalau kita ngelingkung, kan nggak mungkin nyampe di sana. Sama juga kayak mau ke kapal. Kita mau ke kapal nih, tapi kita nggak tahu jalannya di mana. Tapi udah ada kampus, Monarch Cendidase, ada Bright Career juga. Jadi ikuti itu aja. Disuruh seperti ini ikuti. Jangan pernah melanggar. Kalau udah sekali pindah jalur, udah gagal. Ketika gagal itu bukan berarti kampus yang salah, kita yang salah. Kalau udah ikuti, disuruh gini kita mau, disuruh gini kita mau, otomatis kita sampai gitu kan. Itu dia ya. Jadi selalu mengikuti alur ya dan peraturan yang sudah ditentukan. Benar sekali. Nah, mungkin untuk para alumni di luar sana yang masih berjuang untuk apply ke kapal pesiar ataupun darat, jangan patah semangat karena pasti akan ada peluang jika sudah berusaha seperti Nata, dia sampai tidur di Circle K di pinggir jalan, syukur nggak dikasih recehan ya, syukur nggak ditangkap Satpol PP sih Nata ya. Oke, itu perjuangannya, jadi jangan patah semangat, terus semangat untuk mengejar dan meraih mimpinya, menjadi pahlawan keluarga. Benar, begitu kita dapat hasil, semua terbayarkan. Iya benar. Oke, pacar dapet, semua dapet ya. Oke, itu dia. Nah, biar nggak bosen nih kita cacu-cacu tadi, saya ada game nih Nata. Game apa nih? Gamenya Guess the Drink ya. Jadi untuk menguji nih wawasannya Nata tentang. Berarti nggak percaya nih sama saya kalau saya pintar gitu? Percaya, cuma harus kita buktikan ya. Buktikan langsung lewat Guess the Drink game. Oke, jadi di sini saya sudah ada nama-nama minuman. Nama minuman apa nama cewek nih? Nama-nama minuman. Kalau cewek nanti saya dijambak sama pacarnya. Oke, jadi saya sebutkan ingredientsnya dan Nata guess nih kira-kira minuman apa dari ingredientsnya itu. Aduh, bahaya nih. Gampang kok, ini gampang.
Kelihatan goblok nanti. Oke, enggak sih. Oke, yang pertama. Ingredientsnya ada tequila, lime juice, dan Cointreau. Tequila, lime juice, Cointreau. Margarita. Margarita, oke, benar ya. Margarita. Oke, maaf ya buang sampah sembarangan, nanti dibersihin kok lagi. Kita lihat ya. Oke, selanjutnya ada ingredients espresso, Kahlua, dan vodka. Espresso, Kahlua, Vodka. Espresso martini. Oke, benar lagi ya, udah 2 sejauh ini. Oke, yang ketiga. Masih ada lagi 2. Percaya lagi? Percaya, kita tes lagi 2 kali aja. Oke, nah ini ingredientsnya ada gin, Campari, dan sweet vermouth. Gin, Campari, sweet vermouth. Kayaknya warna merah nih minumannya nih. Negroni. Oke, yakin? Negroni, yakin? Atau mau call friend mungkin? Call friend nggak usah ya. Oke, benar ya, Negroni. The last. Ini penentuan ya, Nata ya. Dapat apa nih Miss kalau benar? Dapat dapat permen. Nggak bercanda. Dapat apresiasi dari kampus. Siap. Oke, yang terakhir. Ingredientsnya ada bisa vodka atau gin, kemudian grapefruit juice. Vodka atau gin, grapefruit juice. Salty dog, yakin? Salty dog mungkin, kalau grapefruit juice sih menurut saya itu sih salty dog. Oke, jawabannya benar, salty dog ya. Jadi anjing keasinan ya. Oke, itu dia ya. Berarti memang udah lolos. Berarti udah siap untuk berangkat. Emang lagi berangkat 2 kalinya ya. Jadi tidak usah diragukan lagi ya, Nata ya. Oke, itu dia perbincangan kita hari ini. Sangat banyak pengalaman yang sudah Nata share kepada Brighters di luar sana. Kemudian juga terima kasih banyak Nata sudah meluangkan waktunya. Padahal hari ini kegiatannya padat ya. Harus ke PT Ratu lagi mengurus ngambil dokumen untuk berangkatnya. Oke, berangkatnya tanggal 20. Sama ke PT Cinta juga. PT Cinta ya, aduh. PT Cinta ada ya. Ada yang nanti juga. Oke, ini yang pacarnya nunggu dari tadi setia banget ya. Oke, itu dia. Tak terasa kita udah berada di penghujung Mocan Podcast kita kali ini. Terima kasih banyak Nata sudah meluangkan waktunya datang menjadi guest. Jangan kapok-kapok lagi ya. Kita ngereceh bareng lagi nanti di sini. Nanti kalau ada web praktis itu yang paling saya suka sebenarnya. Kalau ada web praktis kan makan gratis nih. Saya tahu diundangnya. Iya, mungkin nanti kita kasih tiket dari cuma kampus. Bukan web praktis saja. Jadi kasih tiket dari US ke sini, web praktis balik lagi gitu. Iya, gitu. Biayanya ditanggung sendiri. Buat makan di sini aja gitu. Oke, itu dia perbincangan kita kali ini. Terima kasih banyak Nata. Oke, saya undur diri dulu. Mohon maaf jika ada salah-salah kata dan sampai jumpa di Mocan Podcast sesi selanjutnya. See you. Dadah.